Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan ya proses pembuatan laporan keuangan dari UD Seju Indonesia khususnya paket 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menyusun atau mengisi neraca lajur ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ini. Bicara tentang laba rugi, itu berarti bicara tentang pendapatan dan beban. Maka untuk mengisi laporan laba rugi, data yang akan kita gunakan itu adalah data yang ada di neraca lajur ini, khususnya adalah kolom laba rugi. Oke, jadi data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi itu adalah data yang ada di neraca lajur, khususnya adalah kolom laba rugi ini. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk saldo yang ada di kolom rugi laba atau kolom laba rugi itu adalah saldo-saldo yang terkait dengan kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Berarti nama-nama akun ini yang akan kita gunakan untuk menyusun laba rugi ini. Oke, sekarang kita akan coba mulai. Yang pertama kita akan cari dulu untuk pendapatannya atau pendapatan operasionalnya untuk revenues, di mana untuk pendapatan operasional kalau kita lihat di sini adalah nama-nama akun atau saldo-saldo akun yang akunnya kode 4 atau kode akun 4 itu adalah kode akun untuk akun-akun pendapatan operasional. Di sini kalau kita lihat kode 4 itu adalah ada sales 100 dan ada sales diskon. Ada 4 nama akun dan free collected SIM. Nah, silakan kalian masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori pendapatan ini atau pendapatan operasional ke dalam kategori pendapatan ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian silakan kalian ambil saldonya. Di sini kita lihat untuk saldonya sendiri berarti adalah yang ini. Oke, berarti yang ini. Kita lihat bahwa saldo normal pendapatan itu ada di sisi kredit ya, sedangkan jika ada saldo yang masuk kategori akun pendapatan ada di sisi debit, maka dia disebut sebagai saldo kontra. Nah, sifat saldo kontra ini sifatnya dia mengurangi saldo normalnya. Maka pada saat kalian memasukkan ke dalam kategori akun atau kategori saldo pendapatan operasional ini, maka kalian gunakan tanda min atau bisa min itu diganti dengan dalam tanda kurung. Tanda dalam kurung seperti itu. Oke, setelah kalian masukkan komponen pendapatan operasional mulai dari sales diskon sampai free collected ini, lalu silakan kalian jumlah ya 2 miliar sekian dikurangi 51 juta ditambah 11 juta 750. Kita letakkan di sebelah kanan, maka didapat nilai sebesar 2 miliar 100 juta 1.000. Ini adalah total pendapatan operasional. Lalu yang kedua, silakan kalian masukkan komponen harga pokok atau cost of goods sold. Nah, untuk komponen harga pokok atau cost of goods sold itu adalah nama-nama akun yang kodenya 5. Di sini untuk akun yang kode 5 itu ada dua, ada cost of goods sold sendiri dan ada freight paid. Oke, silakan kalian masukkan nama akunnya ini ke dalam laporan laba rugi sebagai akun yang masuk dalam kategori harga pokok. Lalu kalian masukkan nilai saldonya. Di sini kalau kita lihat saldonya ada dua. Sini. Ya, ini berarti saldo normal harga pokok itu ada sisi debit, maka silakan kalian masukkan secara normal di sini. Nah, setelah kalian masukkan, baru kalian jumlahkan harga pokok ini, kita letakkan di kolom kedua. Total untuk harga pokok didapat 1 miliar 169 juta 250 ribu. Inilah total harga pokoknya. Baik, setelah kita dapatkan komponen pendapatan operasional dan komponen harga pokok, silakan kalian kurangkan pendapatan operasional ini dikurangi dengan harga pokok. Lalu letakkan di bawah jumlahnya didapat nilai 930.750.000 rupiah. Jumlah inilah yang disebut dengan laba kotor atau biasa disebut dengan gross profit ya, seperti itu. Kenapa disebut laba kotor? Karena di sini komponen untuk beban operasional belum kita masukkan. Oke, sekarang untuk mendapatkan laba bersih, maka kita masukkan komponen beban di luar komponen operasional atau beban operasional, di mana untuk akun-akun yang masuk kategori beban operasional itu adalah akun-akun yang kode awalnya adalah 6 atau kode akun yang awalnya 6. Di sini banyak akun ada advertising expense sampai other operating expense. Silakan nama-nama akun ini kalian masukkan ke sini sebagai komponen beban di beban operasional sini.
Masukkan semua dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Lalu silakan masukkan saldonya. Berarti dari sini ya, sampai sini. Nah, masukkan nilai saldo dari masing-masing akun beban operasional ini ke sini. Kalian masukkan. Lalu setelah itu kalian jumlahkan, letakkan di kolom kedua. Maka total beban operasional adalah Rp175.675.125. Nah, setelah dapatkan beban operasional, silakan kalian kurangkan laba kotor ini atau gross profit ini. Kalian kurangkan, maka dapat nilai sebesar Rp755.075.875. Inilah yang disebut dengan laba bersih sementara. Nah, kenapa disebut sebagai laba bersih sementara? Karena di sini masih ada komponen pendapatan dan beban di luar usaha yang belum kita masukkan. Nah, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, kita masukkan komponen pendapatan dan beban di luar usaha ini. Kita mulai dari pendapatan di luar usaha atau other revenues and gain, di mana untuk pendapatan di luar operasional itu adalah nama akun yang kode awalnya 8. Kalau kita lihat di sini hanya ada satu akun yaitu interest revenue. Kita masukkan di sini sebagai komponen pendapatan di luar operasional. Lalu saldonya sendiri kita masukkan ada 5.800.000 karena pendapatan normal kredit, maka di sini kita masukkan normal. Kemudian setelah itu baru kalian masukkan beban di luar operasional. Di sini kalau kita lihat bahwa beban di luar operasional itu adalah akun yang kodenya 9. Hanya di sini catatan buat kalian bahwa karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak, ya, kita mau mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk akun income tax expense ini jangan kalian masukkan dulu di dalam kategori beban di luar operasional. Jadi kita masukkan dulu untuk interest expense dan bank service charge ini ke sini, ya, sebagai beban di luar operasional. Setelah itu kalian masukkan nilai saldonya. Ingat ya, untuk income tax expense jangan dimasukkan dulu karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak. Jadi kita masukkan saldonya di sini. Nah, ini saldonya 24 juta dan 24.300.000 dan 6.600.000. Saya masukkan ke sini. Ya, kemudian silakan kalian akumulasi pendapatan dan beban di luar operasional ini. Di sini untuk beban di luar operasional saya kasih tanda min atau dalam kurung karena digabung dengan pendapatan di luar operasional sehingga beban ini akan mengurangi nilai pendapatan ini. Silakan kalian jumlahkan pendapatan 5.800.000 dikurangi 24.300.000 dikurangi 6.600.000. Setelah kalian jumlahkan didapat nilai sebesar minus 25.100.000. Nah, karena minus, maka otomatis hasil negatif ini akan mengurangi laba bersih. Tetapi jika akumulasi pendapatan dan beban di luar operasional 5 hasilnya positif, maka hasil positif ini akan menambah laba bersih sementara. Nah, berhubung akumulasi total pendapatan dan beban di luar operasional hasilnya negatif, maka otomatis ini akan mengurangi laba bersih sementara ini. Oke, silakan kalian kurangkan. Setelah dikurangi didapat nilai sebesar Rp729.975.875. Inilah disebut laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak, baru kalian masukkan komponen income tax expense ini atau akun income tax expense ini ke sini. Oke, kita masukkan akun income tax expense, lalu kalian masukkan berapa beban pajaknya di sini. Kalau kita lihat beban pajaknya adalah 7.840.500. Kalian masukkan ke sini. Oke, setelah kalian masukkan beban pajaknya, silakan kalian kurangkan laba bersih sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajaknya. Didapat nilai sebesar Rp722.135.375. Inilah disebut laba bersih setelah pajak. Oke, begitu cara menyusun laporan laba rugi. Lanjut kita akan masuk ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas ini cukup mudah dan simpel ya. Yang pertama, kalian harus tahu berapa nilai modal awal atau DEVA kapital 1 Desembernya. Lalu kalian masukkan komponen pengambilan pribadi jika ada ya, jika ada. Lalu kemudian kalian masukkan laporan laba rugi yang barusan kalian dapatkan tadi di laporan laba rugi ini. Setelah itu baru akan didapatkan berapa modal akhir dari Tuan Deva ya pada tanggal 31 Desember. Oke, sekarang kita mulai. Untuk modal awal, silakan kalian masukkan modal awal 1 Desember atau bisa kalian lihat di soal di trial balance 30 November. Nah, di sini kita lihat untuk saldo awalnya, kita lihat di trial balance 30 November.
Kalau kita lihat di sini untuk Deva Kapital itu adalah 922.650 ya. Kalian masukkan ke sini, kalian masukkan di laporan perubahan modal sini sebagai saldo awal. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kalian masukkan pengambilan pribadi atau Deva Kapital jika ada, Deva Drawing sorry, jika ada. Kita lihat di neraca lajur boleh, atau boleh juga di trial bulan 30 November juga boleh. Oke, di sini kita lihat untuk Deva Drawing adalah 25.400. Deva Drawing itu adalah saldo kontra dari Deva Kapital atau saldo kontra dari kategori akun modal, sehingga Deva Drawing ini otomatis akan mengurangi nilai modal. Maka di sini kita masukkan sebagai pengurangan atas modal. Di sini kita masukkan, oke, sini kita masukkan ya. Setelah itu kalian kurangkan modal awal ini dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh Tuan Deva atau Deva Kapital. Setelah saya kurangkan didapat nilai 897.250. Nah, setelah dapat modal bersih ya, modal bersih atau modal awal bersih, baru silakan masukkan komponen laba rugi yang kalian dapat. Di sini untuk laba ruginya kalian ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita selesaikan. Di sini kalau kita lihat laba bersih setelah pajaknya adalah 722.135.375. Kalian masukkan ke sini sebagai laba bersih usaha. Lalu setelah kalian masukkan laba bersih usaha, silakan kalian jumlahkan modal bersih ini ditambah dengan laba usaha. Setelah saya jumlahkan di sini dapat nilai 1.1.919.385.375 rupiah. Inilah yang disebut dengan modal akhir dari Tuan Deva atau Deva Kapital 31 Desember 2024. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan bagaimana cara menyusun laporan perubahan ekuitas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan raja. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.